PKS kini sebut Anies Baswedan gak memiliki efek elektoral bagi PKS semasa Pilpres kemarin. Benarkah demikian? Politisi PKS Tifatul Sembiring sebut jika Anies Baswedan tidak memberikan cocktail efek bagi PKS saat kontestasi Pilpres kemarin, seperti yang Tifatul cuitkan dalam tweetnya. Mungkin benar secara kirologi, tapi secara fakta data yang dapat koktail efek Anies di Pilpres kemarin bukan PKS, tapi Nasdem dan PKB. Masing-masing mereka naik 10 kursi. Walau demikian, yang pertama awal sekali mengusung nama Anies di Pilgub DKI adalah PKS. Sayang, gayung tak bersambut. Begitu tweetnya. Tentu kita sedih mendengarnya, bukan? Sebab Anies efek buat PKS ini pernah disampaikan oleh Humas PKS di DPRD Jakarta Abdul Aziz pada 26 Februari 2024 kemarin. Seperti yang diberitakan oleh Detikcom. Suara PKS unggul di atas PDIP dan Gerindra berdasarkan hasil realcon KPU terbaru 51%. Sekretaris DPW PKS DKI Jakarta Abdul Aziz menyebut ada efek ketokohan capres nomor urut 1 Anies Baswedan di balik tingginya perolehan suara partainya. Aziz menyebut partainya selalu konsisten mendukung Anies Baswedan sejak bertugas sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2017 hingga 2022 silam. Hingga kata dia masyarakat menganggap PKS sebagai partai yang layak dipilih. Nah, kan jadi bingung mengapa PKS menjadi tidak konsisten dalam berstatement sekarang ini? Apa karena memang sudah berada dalam satu barisan? Maka akhirnya kata-kata yang dulu tak berlaku kembali. Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan kan? Kalau begitu kita coba lihat data dan fakta, rekam jejak nyata berdasarkan data-data. Benarkah Anies tidak memberikan efek apapun buat PKS di Jakarta? Sejak mengikuti pemilu di tahun 2004. Pemilu 2004, kursi PKS di Jakarta 18 kursi. Saat itu PKS langsung di posisi pertama. Pemilu 2009, kursi PKS di Jakarta masih 18 kursi, namun PKS berada di posisi kedua setelah Demokrat. 2014, kursi PKS di Jakarta 11 kursi, turun 7 kursi. PKS di posisi keempat. 2019, kursi PKS di Jakarta 16 kursi, kembali naik 5 kursi. Saat itu Anies Gubernur Jakarta diusung PKS. Tahun 2024 kursi PKS di Jakarta 18 kursi, naik 2 kursi kembali saat mengusung Anies di Pilpres dan PKS kembali menang di Jakarta. Anies mengembalikan posisi PKS seperti pertama kali di tahun 2004 silam, yaitu di posisi pertama. Apakah PKS tak melihat data ini? Jika memang tidak mau mengakuinya, ya sudah, tentu tak masalah, itu hak PKS. Kita semua menghargai itu. Begitupun PKS juga harus menghargai pendukung militan Anies Baswedan atau anak Abah untuk tidak memilih PKS lagi. Sebab gerakan coblos semua terbukti membuat PKS ketar-ketir dan ingin mengajak komunikasi anak-anak Abah. Bagaimana nasib PKS di 2029 mendatang? Apakah PKS masih akan menang di Jakarta atau malah semakin ditinggalkan? Sebab komentar tenggelamkan PKS bukan hanya digaungkan di Jakarta, namun juga di seluruh daerah. Di mana banyak komentar seperti itu di kolom komentar Aksa Nation. Jadi, wait and see. Bye-bye PKS. Semoga sukses di tahun 2029. Bagaimana menurut Positive People? Jangan lupa subscribe Aksa Nation. Wassalamualaikum.